tenang Tuhan, Kau besertaku. Takkan Kau biarkan ku sendiri di saat ku tak melihat masa depan penuh harapan. Ku tahu Kau Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Semoga saudara-saudara sekalian selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, perkenalkan, nama saya Anasetus Alfian Rakbau dari Ilmu Filsafat, Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat, akan mengantar kita semua untuk merenungkan bersama tentang hukum Allah yang terutama, sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Nah, teman-teman yang terkasih, umat Allah sekalian, agar supaya hidup kita ini teratur, maka diperlukanlah hukum. Hukum yang mengatur segala tingkah laku kita. Kita sendiri dapat bayangkan, kita sendiri dapat membayangkan bahwa dalam kehidupan ini seandainya tidak ada hukum yang mengikat tingkah laku kita, pergaulan kita, cara bertindak kita, cara berbicaranya kita, seandainya tidak ada hukum yang mengatur tentang hal-hal itu. Yang terjadi di sana mungkin saja sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas Hobbes. Saya tahu teman-teman dari ilmu filsafat tidak asing dengan nama ini, bahwa ia mengungkapkan cara hidup dulu itu ia menggambarkan seperti manusia yang dapat menjadi serigala bagi sesamanya, atau homo homini lupus. Ya, teman-teman yang terkasih, jauh sebelum keberadaan kita sekarang ini, semua orang pada zaman lampau telah mencita-citakan perdamaian dalam hidup. Manusia yang hidup rukun dan damai
baik berdamai dengan dirinya sendiri maupun berdamai dengan orang lain. Nah, teman-teman, dalam buku yang kita akui sebagai salah satu lokus atau sumber iman kita, yaitu Alkitab, pun menggambarkan tentang hal ini, bahwa pada zaman perjanjian lama bangsa Israel selalu memberontak terhadap titah Allah, perintah Allah. Itu dikarenakan oleh rasa tidak merdeka, dan rasa tidak merdeka itu karena dalam diri mereka sendiri tidak ada itu yang namanya kedamaian. Hal ini mengindikasikan adanya cita-cita untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang mereka inginkan. Misalnya, kita dapat melihat pada kitab Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 7 yang menggambarkan tentang keadaan bangsa Israel sewaktu mereka di Masa dan di Meribah. Di sana mereka kehausan dan mulai bersungut-sungut akan pemeliharaannya Allah. Apa yang sebenarnya tersirat di sana? Yang tersirat adalah bahwa hasrat dan keinginan bangsa Israel untuk hidup dalam kenyamanan. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel walaupun mereka ditindas di Mesir, namun mereka tetap kebutuhan perut mereka selalu terpenuhi. Nah, ketika Allah mengantar mereka ke padang gurun, mengantar mereka ke tanah terjanji, dan melewati padang gurun, sesampainya mereka di Meribah itu, mereka mulai haus, kelaparan, sehingga mereka mulai bersungut-sungut tentang kedamaian yang sebenarnya mereka alami. Nah, teman-teman, Allah menyadari keadaan manusiawi bangsa Israel. Karena itu dalam Keluaran 19 ayat 5 Allah berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai segala bumi. Kemudian Allah memberikan kepada mereka ke-10 perintah atau hukum yang mengatur agar bangsa Israel tetap berkenan kepadanya. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah ingin supaya bangsa pilihannya tetap berada dalam bingkai kehidupan dan kedamaian yang sejati sebagaimana yang Allah inginkan. Setiap orang, kita dapat melihat bahwa setiap orang dapat membuat konsepnya sendiri, pemahamannya sendiri tentang kehidupan damai. Kita tahu bahwa jumlah orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, itu jumlah mereka 600.000 laki-laki, hanya laki-laki. Kita bisa melihat pada Keluaran 12 ayat 37. Nah, kita dapat membayangkan masing-masing dari mereka ini membentuk konsepnya sendiri tentang kehidupan. Tentu yang terjadi adalah ketidakharmonisan, karena setiap dari mereka membuat pemahamannya sendiri, sehingga mereka menghidupi sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu hukum Allah sifatnya merangkul mereka yang berbeda-beda itu menjadi satu kesatuan, sekaligus mengikat mereka agar tetap berada dalam jalan Tuhan. Teman-teman sekalian, bacaan yang tadi kita dengar pun mengisahkan hal demikian. Walaupun dalam konteks bahwa
seorang ahli Taurat bertanya dengan tujuan menguji Yesus. Namun pertanyaan ini sejatinya berorientasi pada situasi dan kondisi saat itu, bahwa para ahli Taurat merasa konsep kehidupan damai mereka telah diusir oleh kehadiran dan pengajaran Yesus. Tindakan si ahli Taurat ini sebenarnya mewakili sifat manusia, bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi atau sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita, maka yang dilakukan adalah bertanya dan mencari tahu. Bacaan yang kita dengar ini walaupun dalam kitab suci merupakan satu perikop tersendiri, namun merupakan suatu kesatuan dengan perikop sebelumnya yang mengisahkan tentang kebangkitan yang ditanyakan oleh seorang Saduki. Nah, teman-teman, para ahli Taurat merasa bahwa keyakinan hukum mereka sangat berlawanan dengan ajaran Yesus. Misalnya tentang aturan di hari Sabat. Hal kebenaran yang dianggap mapan oleh bangsa Yahudi itu ternyata berbeda dengan ajaran-ajaran Yesus. Karena itu mereka menganggap bahwa ajaran Yesus menodai hidup damai mereka. Yesus dianggap sebagai perusak kedamaian. Maka bagi mereka, daripada kehidupan damai mereka dicela, dinodai, dan dirusak oleh Yesus, maka jalan terbaik adalah mencari kesalahan Yesus, sehingga mereka mempunyai alasan untuk membunuhnya. Tindakan para ahli Taurat ini, teman-teman, itu mencirigaskan sifat dasar manusia untuk memperoleh kedamaian dan kebaikan dalam hidup, bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk menjadi orang baik. Dalam buku yang ditulis oleh Romo Sujoko, Pastor Sujoko, saya kira teman-teman juga mengenal, ya, buku yang berjudul Menjadi Manusia, yang menggambarkan sifat dasar manusia. Pada mulanya manusia diciptakan segambar dengan Allah, maka manusia dalam tindakannya harus menggambarkan citra Allah itu. Allah itu Maha Baik, maka manusia sebagai ciptaannya dalam tindakannya itu harus baik pula, sebagaimana penciptanya adalah baik. Para ahli Taurat dan kaum Farisi merasa bahwa ajaran mereka itu pure, baik, murni baik, maka Yesus dengan ajarannya yang dianggap tidak baik itu harus disingkirkan. Jadi di situ konsepnya, di situ menjadi jelas bahwa para ahli Taurat merasa bahwa kehidupan damai mereka, cara hidup damai mereka itu yang sudah ada, yang sudah dianggap mapan pada saat itu, ternyata berbeda dengan ajaran-ajarannya Yesus. Sehingga ajaran Yesus itu dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka, bagi ajaran mereka. Sehingga untuk hidup mereka lebih damai, lebih sejahtera, maka Yesus dan ajarannya itu harus disingkirkan. Itu yang melatar belakangi pemikiran mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, pergumulan orang-orang Farisi dan kaum Saduki dan ahli-ahli Taurat saat itu juga merupakan pergumulan kita saat ini, bahwa kita semua diciptakan untuk mencari kedamaian. Misalnya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel,
Hamas yang merupakan gerakan Islam Sunni dan gerakan nasionalisme Palestina bergerak mengatasnamakan warga negaranya untuk memperoleh kemerdekaan dan pembebasan dari bangsa Israel. Hal yang melatar belakangi pemikiran mereka adalah kehidupan damai tanpa ada gangguan dari pihak lain. Sama halnya dengan latar belakang pemikiran kaum Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat, bahwa mereka merasa ajaran mereka itu ada di bawah jajahan ajarannya Yesus. Maka mereka melakukan perlawanan demi untuk mencapai kemerdekaan dan kedamaian. Nah, teman-teman sekalian, salah satu buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear, sekiranya buku ini menjadi familiar di kalangan kita para mahasiswa. Di sana James Clear ini menguraikan bagaimana agar supaya manusia dapat mencapai impian-impian yang besar itu. Manusia berusaha untuk mencapai impian-impian itu melalui hal-hal kecil yang sifatnya atomik. Misalnya, cita-cita saya adalah ketika saya berumur 30 tahun, saya dikenal sebagai seorang kutu buku. Maka dari sekarang, untuk setiap harinya saya secara konsisten membangun kebiasaan kecil, yaitu meluangkan waktu 2 menit setiap hari untuk membaca buku. Cukup 2 menit saja. Karena dengan itu secara perlahan saya membangun kebiasaan baik dalam diri saya. Nah, untuk mencapai sebuah kedamaian, maka saya perlu melatih diri saya untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar supaya kedamaian itu saya bisa peroleh? Dalam sebuah postingan IG dari akun Vatikan News beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus mengungkapkan keprihatinannya terhadap peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Di situ Paus memberikan tips-tips sederhana agar kedamaian itu dapat tercipta, yakni kita dapat membiasakan diri untuk mengungkapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf sejatinya datang dari kesadaran batin kita untuk memohon belas kasihan dan pengampunan atas kesalahan. Mengungkapkan tolong berarti menyadari akan keterbatasan diri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Mengungkapkan permisi menunjukkan pada sifat santun kita terhadap orang lain. Dan terima kasih adalah ungkapan syukur akan apa yang kita peroleh. Hal-hal kecil dan sederhana ini dapat memberikan kenyamanan pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan ketika kita dan orang lain merasa nyaman, maka tentu suasana kedamaian itu akan tercipta. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar tadi, Yesus menjawab semua keresahan hati kita, semua keresahan yang ada, yang kita gumuli, yang menjadi pergumulan kita. Walaupun pada saat itu merupakan jawaban yang diberikan kepada kaum Farisi, namun jawaban itu berlaku pula untuk kita, bahwa di zaman sekarang ini
Nah, teman-teman yang terkasih, dalam bacaan yang tadi kita dengar, Yesus menjawab semua keresahan hati kaum Farisi dan keresahan hati semua orang sepanjang zaman dengan rumusan yang sederhana, bahwa untuk bisa sampai pada kedamaian dalam diri sendiri dan kedamaian dengan orang lain, maka yang dilakukan adalah mengasihi Allah sebagai yang pertama dan terutama, dan mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Dalam bacaan yang tadi kita dengar, Yesus telah menjawab semua keresahan hati kaum Farisi itu dan keresahan kita di zaman sekarang ini dengan rumusan yang sederhana, bahwa untuk bisa sampai pada kedamaian dalam diri sendiri dan kedamaian dengan orang lain, maka yang dilakukan adalah mengasihi Allah sebagai yang pertama dan terutama, dan mengasihi sesama sebagaimana mengasihi diri sendiri. Hal yang perlu kita petik dari kisah ini adalah bahwa untuk mencapai kedamaian, manusia harus belajar untuk mengasihi Allah sebagai prioritas utama, dan mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Hal ini dapat kita tunjukkan melalui kecilnya tindakan cinta, seperti yang tadi diungkapkan oleh Paus Fransiskus, mengucapkan permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan ini manusia dapat mencapai atmosfer kedamaian dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Karena itu, cinta kasih adalah fondasi kedamaian dan kerukunan hidup kita semua. Semoga demikian. Amin. Masa depan penuh harapan, ku tahu Kau Tuhan takkan meninggalkanku, pertolongan-Mu nyata di hidupku. Yesus bersamaku lewati badai, Yesus bersamaku. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang masih bersama saya hingga pada saat ini. Ya, jika teman-teman mengikuti saya dari awal hingga pada saat ini, maka ada beberapa bagian yang sebenarnya kita ikuti dari awal. Yang pertama, kita secara bersama-sama mendengarkan tentang bacaan kitab suci itu. Yang kedua, kita mendalaminya dan merenungkannya, ya. Dan pada bagian ketiga ini saya akan memberikan katekese untuk mendalami, kita secara bersama-sama mendalami tentang hukum itu. Apa sebenarnya hukum itu? Ya, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang hukum, siapa saja dapat memberikan konsepnya sendiri. Namun, apakah konsep yang kita sendiri bangun itu berlaku secara universal atau berlaku secara umum, diterima oleh semua masyarakat? Jawabannya ada kemungkinan besar bahwa belum tentu berlaku secara umum. Nah, karena itulah sebagai manusia yang hidup dalam kebersamaan dengan manusia yang lain, maka kita memerlukan sebuah regulasi hukum yang berlaku secara universal atau berlaku umum, ya, di tengah-tengah kita. Dengan alasan inilah saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk memahami sebagian hukum yang kita akui sebagai kebenaran universal. Ada
model hukum yang akan saya uraikan secara singkat yang kiranya membantu kita semua dalam bertindak dan berperilaku. Yang pertama, kita melihat tentang hukum alam. Apa itu hukum alam? Di era sebelum Sokrates, saya kira teman-teman dari prodi filsafat tidak asing dengan nama ini. Tokoh aliran hukum alam adalah Zeno dan para pengikutnya. Zeno percaya akan konsep panteisme, yang berarti Tuhan adalah personifikasi dari segala sesuatu. Dengan kata lain, keseluruhan alam itu adalah Tuhan. Tatanan hidup, tatanan ini disebut internal law atau hukum abadi. Misalnya siang dan malam. Siapa yang dapat merubah malam menjadi siang atau siang menjadi malam? Itu adalah hukum alam yang sifatnya abadi. Nah, yang kedua, kita melihat apa itu hukum sipil. Hukum sipil adalah hukum positif yang berlaku untuk sebuah negara dengan maksud agar mengatur setiap orang yang berada di dalamnya. Dalam artian bahwa setiap orang yang berada di dalam negara itu, tujuannya adalah jelas bahwa untuk tindakan dan perilaku warga negara adalah selaras. Adalah selaras. Oleh karena itu, tidak heran jika kita sebagai warga negara Indonesia memiliki regulasi yang berlaku umum di tengah-tengah kita. Dan hal ini pun dimaksudkan agar kita sebagai warga negara Indonesia tetap berada dalam bingkai kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan oleh negara itu sendiri. Nah, yang ketiga yang akan kita lihat di sini adalah hukum gereja. Apa itu hukum gereja? Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum gereja itu sebagai aturan atau norma yang mengatur hidup menggereja. Hukum gereja ini mengatur sekitar 1,3 miliar umat Katolik di dunia ini, dan hubungannya dengan gereja dan hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu, gereja memerlukan hukum yang mengatur umat beriman secara keseluruhan agar mereka dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, kita kembali bahwa tadi dikatakan umat Katolik itu sekitar 1,3 miliar. Kita dapat membayangkan di situ 1,3 miliar itu masing-masing dari mereka membentuk pemahamannya sendiri tentang hukum gereja itu. Nah, di sana tentu ada kekaburan karena masing-masing dari mereka menghidupi apa yang menjadi pemahamannya. Oleh karena itu, gereja memerlukan suatu regulasi hukum yang berlaku secara universal dan berlaku umum untuk kita semua umat Katolik. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan yang tadi kita dengarkan dan kita renungkan pun membahas tentang hal ini. Alam maupun negara memberikan hukum yang sejatinya bersifat bonum comuni. Saya kira teman-teman semua memahaminya, yang artinya bahwa untuk kebaikan bersama, ya kan? Namun kedua hukum itu, hukum alam dan hukum sipil itu tidak memberikan secara spesifik bagi kita bagaimana kita hidup. Tidak memberikan sebuah hukum yang semestinya kita hidupi. Nah, sebuah hukum yang semestinya kita hidupi sebagai orang Katolik dalam keseharian itu adalah hukum cinta kasih.
Namun teman-teman sekalian, ya, apakah pertanyaannya begini? Apakah hukum cinta kasih itu dapat kita hidupi? Apakah hukum cinta kasih itu dengan gampang kita aplikasikan sebagaimana kita ungkapkan? Gampang enggak? Ya? Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dituntut untuk hidup dalam hukum cinta kasih yang tiada batas. Dan hukum cinta kasih yang tiada batas dan hukum cinta kasih yang tertinggi itu adalah mengampuni mereka yang bersalah, bahkan mereka yang adalah musuh